Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alat tukar. Alat tukar itu ada. Kalau dahulu namanya emas dan perak dengan sifat dirham dan dinar. Adapun dirham dan dinar memang dia punya nilai secara makna dan fisiknya pun punya nilai. Sehingga nggak perlu pakai persetujuan siapapun, nggak perlu perlindungan dari siapapun. Karena nilainya zatnya ada nilai. Tapi selain itu, semua alat tukar yang merupakan sebuah kesepakatan, contoh uang 100.000, apa nilainya? Kertas. Nilainya apa? Nah, maka ulama dalam Islam tidak dibatasi kalau kita ingin buat alat tukar sesuai dengan kesepakatan. Sehingga muncul dolar, euro, ringgit dan sebagainya. Kertas. $100, 1.500.000 apa? Emas berapa? Berapa gram? 1,5 gram. Padahal cuma satu kertas. Nah, ini kan. Tapi yang demikian itu adalah kesepakatan dan sah. Cuman kesepakatan itu harus ada dilindungi orang ini, ya, maka semua alat tukar yang merupakan kesepakatan yang dari zatnya tidak ada nilainya, kertas kok nggak ada nilainya, maka harus ada perlindungan yang bahkan menjaga. Nah, jadi kalau dolar tetap laku di negerinya. Kalau di negeri yang nggak kenal ya nggak harus pakai namanya sorofah, money changer dan sebagainya. Jadi harus ada markas sentral yang bakal melindungi. Orang bakal masuk di dalamnya. Sehingga Anda kalau punya uang rupiah, ya tetap berlaku negara yang menjamin tentang nilainya tersebut. Jadi membuat satu alat tukar, baik yang ada bentuk fisik atau elektrik, maka selagi ada kesepakatan kita menggunakannya sah. Nah, sah, biarpun tidak ada perlindungannya. Seperti yang disebutkan Bitcoin. Jadi secara dohir penggunaan alat tukar sah. Cuman ulama tidak melihat dari sisi bentuk ini. Akan tapi tentang jaminan keamanan bagi orang yang melakukannya. Dan yang lebih tahu adalah bukan ulama. Ulama membaca, ternyata pakar-pakar ekonomi, Menteri Keuangan Yunani, dan satu pakar-pakar ekonomi mengatakan, yang masuk dalam ini siap-siap saja suatu ketika kalau uangmu akan hilang. Loh, kalimat itu nggak bisa dipungkiri. Tiba-tiba lenyap uangmu, mau kemana kau? Ini akhirnya banyak kemungkinan-kemungkinan negatif, termasuk pemindahan kekayaan dari negeri ke negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik dan sebagainya, cuci uang dan sebagainya. Biarpun orang mencuci uang bisa dengan cara yang lain, akan tapi di balik ini semuanya karena tidak ada tersentralkan kepada satu perlindungan, maka lihat pakar-pakar ekonomi mengatakan ini membahayakan rakyat nanti. Memang di saat yang berurusan bisa menguntungkan karena ini kesepakatan saja. Sehingga semua alat tukar itu ada perlindungan, negara masing-masing melindungi. Ringgit Malaysia melindungi, Rial Saudi dan seterusnya. Termasuk juga yang alat elektronik tidak bentuk fisik. Pulsa itu kan kurang lebihnya seperti itu. Selagi di Indonesia bisa dipakai, kalau enggak Telkomsel provider akan dituntut nanti, kan begitu. Nah, kita tidak usah kembali kepada diri, tapi para ulama ternyata Turki, Palestina, Yordan, bahkan yang ada di bank-bank markasi dunia, di Belanda, di Perancis, Jepang sendiri melarang rakyat untuk berurusan dengan yang demikian ini. Artinya memang dikhawatirkan nanti ada keliaran lalu tiba-tiba lenyap, kemudian siapa yang akan menjamin tentang keamanan harta orang ini. Adapun orang yang masalah spekulasi, bicara spekulasi banyak, orang main judi juga spekulasi kok. Orang main judi kan sudah nggak penting, yang penting saya barangkali untung. Dan memang kita tidak katakan judi ini. Makanya cara membacanya adalah secara kesepakatan untuk membuat satu alat transaksi adalah sah. Akan tapi para pakar-pakar ekonom, kemudian para ulama itu hanya jiplak dari apa kata pakar-pakar ekonom. Termasuk di negeri kita sendiri kan belum diizinkan, bahkan tidak bisa melarang karena ini adalah kebebasan, karena ini semua bisa berurusan dengan masing.
Tidak bisa melarang rakyat, akan tapi juga tidak mengatakan merekomendasi ini sebuah transaksi yang bagus, prospektif bagi Anda. Kalau memang itu prospektif, pasti negara sendiri akan mendukung. Misalnya, jadi cukuplah dengan isyarat-isyarat seperti itu, kita waspada sebagai seorang muslim, supaya tidak masuk. Sehingga sampai sebagian mengatakan derajat haram, karena apa? Ini semacam spekulasi yang gelap. Karena apa? Bisa saja betul dikatakan oleh satu pakar ekonomi termasuk dari menteri keuangan di Yunani mengatakan, ya siap-siap saja suatu ketika uangmu akan hancur. Tahun 2017, karena itu kan tahun 2009. Setahun tidak laku, 2010 baru laku. Tahun 2017 itu keruntuhan nilainya sampai sepertiga, nyungsep orang itu. Pernah terjadi. Jadi naik turunnya tuh luar biasa kira-kira. Kalau naik melambung tinggi-tinggi, kalau turun tinggi. Hanya isu-isu apa saja itu langsung. Dan semua orang bisa bermain di dalamnya, dan tidak ada kontrol, tidak ada yang ngatur. Yang ngatur adalah bagaimana pelaku-pelakunya itu sendiri dan semua. Jadi memang para ulama meninjau dari sisi kemaslahatan untuk orang banyak. Maka banyak di antara mereka mengatakan, yang mengatakan boleh pun meninjau dari sisi kebolehan di dalam orang bersepakat membuat satu alat transaksi, alat tukar tadi. Adapun masalah pelarangannya bukan dari zatnya itu, mohon dibedakan. Ini bukan masalah zatnya Bitcoin itu sendiri, tidak, tetapi akibat-akibat yang diduga oleh orang yang mengerti dalam hal ini menjadi sebuah kesimpulan, maka jangan berurusan dengan yang demikian itu. Jadi ini kesimpulannya, termasuk dewan-dewan fatwa. Kalau masalah bank-bank negara dunia, termasuk bank markas Eropa, bank markas Perancis, kemudian Belanda, kemudian Rusia, Australia, kemudian juga lembaga keuangan resmi yang ada di negeri Saudi, kemudian juga yang di Urdun itu langsung melarang terang-terangan karena itu membahayakan. Jadi banyak sekali, dan termasuk Thailand sendiri tidak menggunakan, dan masih banyak negara-negara yang mereka tidak kenal halal haram juga melarangnya. Kenapa? Kalau masalah ini untuk masalah regulasi, tinggal proses saja mengatakan kalau itu memang sesuatu yang baik akan dikatakan baik. Nah kalau ternyata nanti masalah ketidaksiapan karena itu nanti akan menjadi satu karena tidak tersentralkan, semuanya bebas, mata uang tidak berguna dan sebagainya, loh itu kan termasuk jenis bahaya yang mereka amati. Selagi itu sebuah bahaya dalam sebuah negara, kita pasrah saja. Ulama pun nggak ikut campur dalam hal ini. Ulama nggak bisa. Jadi yang bisa membaca adalah ahli-ahli ekonom, bukan spekulator. Dia ahli ekonom yang mengerti, termasuk tanyakan ke BI sendiri. BI tidak memerintahkan. Kalau memang ini prospektif, kenapa rakyat tidak boleh makmur? Silahkan, kan begitu. Ternyata BI juga tidak. Kalau kami tidak salah, BI juga tidak menganjurkan rakyat untuk berurusan dengan hal yang semacam ini. Dari hal yang demikian, hendaknya kita harus waspada dan cerdas. Di sana ada ulama mengatakan tidak diperkenankan atau bahasa lain dengan haram itu adalah karena menjaga Anda, menjaga harta Anda. Jangan sampai terlanjur ada masalah, tidak ada lagi yang melindungi harta. Sampai dikatakan oleh seorang dari Prancis mengatakan bahasanya, siap-siap suatu ketika hartamu akan lenyap. Siap-siap hartamu akan lenyap. Bless, nyarinya kemana? Telepon menuntut ke Amerika, tidak tahu. Dan orang mana? Dan ini adalah yang disampaikan oleh mereka, bukan mereka tidak bicara halal haram, tidak pakai Quran hadis, akan tapi lihat kenyataan seperti itu. Jadi harus bedakan bahwasanya membuat kesepakatan alat tukar adalah sah, tapi yang jadi masalah adalah bahaya-bahaya yang akan diwujudkan di balik ini semuanya, seperti yang disebutkan para ulama. Dan itu sudah dibahas oleh, karena ini itu muncul tahun 2009 satu tahun belum laku, 2010 baru mulai nge-booming, naik runtuh tahun 2017, kemudian terus naik turun dari 9% menjadi 30%. Jadi naik turunnya tuh giga kira-kira, lagi melambung dari hancur sekali. Wah, jadi begitu. Jadi memang bukan stabil seperti mata uang yang ada. Jadi sebagai seorang muslim hendaknya waspada. Dalam kita mencari nafkah pun adalah mencari nafkah dengan cara yang wajar, jalan yang baik. Tentunya kita harus mengantisipasi diri kita sendiri. Selagi di sana ada ulama yang mengatakan tidak diperkenankan karena sebab-sebab ini, kita percaya mereka bukan menghalangi kita kaya kok. Islam tidak melarang kita kaya. Islam mengajarkan kita kaya. Kalau ada larangan dari para ulama, itu adalah justru karena menjaga agar kekayaan kita itu aman. Seperti itu.
Insya Allah, semoga Allah menjaga. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini akan menjadi satu bagi Anda yang sudah berurusan dengan ini, mungkin segera Anda berhenti mengambil satu bisnis yang lalu biar berlalu. Anda mengambil bisnis yang jelas sebelum, tidak usah, ini bukan ancaman seorang ulama, seorang pakar ekonomi mengatakan, siap-siap saja uang Anda hilang, lenyap. Wah, ini serem banget. Siap-siap uang Anda lenyap. Lah ini lagi tinggi-tingginya hilang, loh bagaimana nanti? Kalau sudah, mereka sudah memperkirakan yang demikian ini. Karena ini ada urusan dengan dunia-dunia teknologi. Ya. Sementara ya, kita tidak mengerti masalah kapan, apakah berlanjut atau berubah dengan yang lainnya atau yang lain. Sementara kalau dunia-dunia internet itu kan ada, kalau dalam dunia dulu kan istilahnya dunia internet tadi yang disebutkan, ada hacker, ada yang ngerubah, ada hacker kan, nanti ada orang bisa canggih lagi, tatonya, wah, yang bertanggung jawab nggak ada, akhirnya betul hilang harta Anda. Semoga Allah menjaga kita semuanya, Allah memberikan pada kita keinsyafan. Bagi yang sudah berurusan, ayo ambil harta Anda yang sudah Anda berurusan dengan ini, berbisnis yang benar, yang masyarakat banyak bisa mengambil manfaat, dan harta Anda aman. Wallahu a'lam bissawab.